Halo, saya Takslan. Saya bagian dari Spectacle Club, sebuah DIY organizer, gigs DIY organizer di Palembang. Saya salah satu volunteer lah bisa dibilang. Salah satu pengurus gitu. Apapun itulah sebutannya gitu kan. Di antara teman-teman yang lain. Spectacle Club sudah 2 tahun terakhir dari 2022. Dia akhirnya punya semacam festival bernama DWF Do With Friends Festival. Nah, si DWF Fest ini sudah terselenggara hitungannya 2 kali, yaitu tahun lalu dan tahun ini. Dan saya juga bagian dari DWF itu. Gitu. Nah, ide awal menyelenggarakan DWF ini apa? Kayaknya kebutuhan aja sih sebenarnya. Jadi sama halnya dengan gigs reguler yang kita coba organize, itu tuh sebenarnya basis awalnya, background awalnya itu kan ada kebutuhan. Jadi teman-teman punya band, teman-teman punya project musik yang sepertinya memang tidak mudah untuk mendapatkan panggung misalnya. Atau memang di project musik teman-teman ini sendiri itu punya spesifikasi panggung tersendiri gitu loh. Spesifikasi panggung tersendiri, spesifikasi crowd gitu kan. Ambience lah terutama vibes-nya. Nah, itu tuh yang mungkin dirasa tidak bisa didapatkan di banyak tempat. Nah, akhirnya Spectacle Club muncul untuk akhirnya membuat alternatif itu gitu loh. Jadi lebih ke kayak benar-benar kebutuhan saja. Jadi teman-teman punya band, teman-teman datang ke gigs, teman-teman suka musik alternatif yaitu hardcore punk itu, base-nya itulah itu, hardcore slash punk dan rentetannya, ya kan. Terus akhirnya mendengarkan, kalau sudah mendengarkan ya sudah bareng tentu ingin datang ke sebuah show-nya gitu kan. Terus akhirnya ya karena show-nya tidak ada, ya akhirnya dibikin sendiri. Band-band teman-teman pun akhirnya bikin band, dan si show-nya itu juga nggak ada, ya akhirnya bikin sendiri juga gitu. Ya udah akhirnya muncullah sebuah show regular, bisa 2 minggu sekali, bisa sebulan sekali, kalau lagi kuat tuh bisa seminggu sekali gitu loh. Akhirnya si Spectacle Club itu mengorganisir sebuah show regular itu. Nah, si DWF ini tuh kayak jadi semacam memang perayaan tahunan saja. Yang mana sebenarnya kami itu udah lama banget pengen ada ini gitu loh. Tapi karena beberapa resource tidak memungkinkan lah. Maksudnya kalau balik ke histori si spektakelnya kan, spektakel banyak ngebuild teman-teman banyak ngebuild knowledge, informasi dan sekitarnya gitu kan, termasuk kayak no ticket no show atau apa semacamnya gitu, all ages show gitu kan. Maksudnya kenapa no ticket no show ya karena kami nggak mau lagi ada satu masa band tuh patungan untuk bikin gigs gitu loh. Ya udah band fokus aja latihan, band fokus bikin musik gitu kan. Nah, kami yang organize dan untuk urusan produksi dan keuangan yaitu tiket gitu kan. Ketika akhirnya semuanya itu dibebankan oleh ketika semuanya itu akhirnya tercover oleh tiket, ya itu kan akhirnya ada ekosistem yang lumayan sehat lah gitu kan. Band fokusnya ngapain, organisasi ngapain, ya tiket akhirnya jalan gitu kan. Itu yang akhirnya terjadi sekarang. Nah, makanya si DWF ini atau bahasa slangnya kita sebut DWF itu tuh ya kami ngerasa organiknya ini pas nih untuk sekarang gitu. Tahun lalu kami ngerasa wah ini mungkin nih gitu. Dengan kesadaran teman-teman untuk beli tiket, dengan loyalitas dari teman-teman juga gitu loh, dengan audiens yang sudah kebentuk juga, ya udah akhirnya kayaknya possible nih untuk bikin DWF. Nah, DWF akhirnya itu tuh kayak kita punya 16 band sehari. Kita punya panggung yang sedikit berbeda secara sound, secara tata panggung juga gitu. Kita juga akhirnya menambahkan tata lighting dan semacamnya gitu kan. Itu adalah panggung-panggung yang mungkin lebih besar dari regular gitu loh. Lebih proper dari regular show gitu loh. Nah, itu tuh kayak jadi keinginan saja jadinya. Kalau emang akhirnya terlalu muluk dibilang kebutuhan ya, tapi lebih ke keinginan. Kita pengen band teman-teman kita akhirnya main di situ gitu. Kita pengen ngelihat band teman-teman kita ada di set yang berbeda. Kita pengen teman-teman crowd juga ngerasain experience yang beda gitu kan. Yang mungkin bisa bilang kami juga kalau mau nunggu ya siapa yang mau bikinin gitu kan. Ya akhirnya dengan resource yang dipunya, dengan rutinitas yang dipunya, dengan aktivitas yang dipunya, dengan bahan-bahan tadi gitu seperti kayak oh tiket udah aman, kita punya kedekatan sama ini, kita punya kedekatan emosional sama venue, kita punya kedekatan emosional sama vendor sound dan semacamnya, ya udah akhirnya jadi terjalan organik saja. Kalau ditanya apa tujuannya, balik ke vision lah ya, visionnya si Spectacle Club awal tuh ya bersenang-senang. Kita pengen nyiptain ruang bersenang-senang kita sendiri, ya kan, dalam satu waktu, yaitu adalah regular show. Dalam level yang berbeda, itu adalah DWF, sebuah acara tahunan yang berkomposisikan 16 band dari Palembang dan luar Palembang,
dengan set yang berbeda, dengan sound yang berbeda gitu, dengan present yang berbeda dan dengan experience yang berbeda. Itu aja sebenarnya. Kalau tahun lalu tuh kita lumayan inilah Ki ya, lumayan hajar bleh lah gitu loh. Maksudnya kita akhirnya ngechip tanggal, itu tuh sebenarnya dipantik juga dengan ada teman yang mau tour ke Palembang, akhirnya kita pick tanggal itu sebagai sebuah tanggal, dan kita create, kita bikin konsep segala macam, udah hajar bleh gitu. Nah tahun itu bisa dibilang sangat jauh lebih tertata, termasuklah dalam perihal pendanaan. Karena memang akhirnya si konsep spektakel klubnya sendiri itu tanpa sponsor, maksudnya adalah tanpa pihak ketiga di luar ekosistem gitu loh. Karena kita tahu bahwa ya itu bukan ranah kita lah gitu kan. Itu bukan konsepnya spektakel, juga bukan akhirnya ranahnya spektakel gitu kan. Ya, itu biarlah ranah teman-teman lain. Nah akhirnya kita benar-benar strict pada bagaimana akhirnya dana terkumpul. Nah tahun ini tuh di Ejawanta kan, itu tuh punya 3 komposisi. Pertama dari ticketing, kedua dari merchandise, ketiga dari gig regular. Nah, jadi sebelum DWF kita akhirnya bikin 3 rangkaian gigs regular. Ya, yang mana 3 rangkaian itu tuh semua keuntungannya itu akan dialokasikan ke DWF untuk akhirnya membantu produksi. Terus akhirnya kita bikin merchandise. Kita kerjasama sama band nih, band mana yang possible buat akhirnya kita tawarkan kerjasama untuk mencetakkan t-shirtnya, dan akhirnya keuntungannya juga akhirnya ngebantu DWF. Ya, akhirnya ya band teman-teman dekat aja gitu loh. Ada Egoism sama ada Mannequin. Terakhir ya tiketing itu sendiri. Nah, jadi kalau bicara persentase tahun ini pendanaannya itu 100% pendanaan itu disokong oleh 30% merchandise, 30% gigs regular, 40% adalah si tiketing. Atau malah mungkin 34 gitu loh. Kurang lebih seperti itulah. Jadi proses pengumpulan pendananya itu. Jadi kita nggak, ya beruntungnya karena culture ya. Jadi kan kita kayak band-band kita belum bisa kasih fee lah, bisa dibilang. Kita belum bisa kasih transport atau apapun gitu loh. Itu ya balik ke si konsep DIY tadi ya. Bukan akhirnya kita mengeksploited DIY gitu, tapi secara konsep seperti itu gitu kan. Nah kita mungkin terbantu di situ. Teman-teman akhirnya datang secara mandiri, teman-teman menawarkan untuk main, teman-teman akhirnya untuk bersedia untuk akhirnya terlibat dan join gitu loh. Nah terus paling akhirnya kita ngebantu teman-teman dari luar kota. Jadi kita coba siapin hospitality, coba mengcover akomodasinya wari-wiri segala macam gitu. Teman-teman udah jauh-jauh datang ke Palembang, nah kita coba cover itu. Hospitality lah dan akomodasi dalam kota. Misalnya seperti itu. Kalau tahun ini kan ada 16 performer. Ya, 16 performer. Itu apa sih? Band-bandnya? Aku sebutin gendernya aja ya. Kalau sebutin listnya itu agak panjang Ki. Aku ya nggak, sebenarnya oke lah, ini apresiasi kredit juga buat teman-teman. Aku coba sebutin satu-satu ya. Semoga aja nggak miss. Aku coba sebutin dari rundown. Itu ada Poison. Poison tuh main hardcore. Dia dari Palembang, Young Blood, anak-anak baru, anak-anak benar-benar yang kemarin tuh datang ke gigs beli tiket gitu, ngeramein, terus akhirnya mereka bikin band. Yang kami rasa itu akhirnya perlu diapresiasi penuh gitu. Terus setelah Poison itu ada Alice Creek. Alice Creek itu main dream pop, main indie pop gitu loh. Mereka juga bisa dibilang baru juga gitu kan, walaupun ada beberapa dari mereka adalah teman-teman yang lama juga. Terus setelah Alice Creek itu ada Witless. Witless itu dari Pali. Pali itu apa ya kepanjangannya? Pematang bla 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 apa gitu kan. Itu di daerah antara Prabu dan Muara Enim gitu kan. Mereka juga akhirnya belakangan tuh juga aktif untuk akhirnya membuat gigs, membuat pertunjukan, dan juga membuat kolektif namanya Kebon Undang. Distorsi itu ada di situ. Jadi kita ajak juga teman-teman Witless, mainnya hardcore juga. Setelah Witless itu ada Brutus dari Prabu Muli. Mereka main Oi. Ya, mereka main Oi. Terus akhirnya ada Unspec. Ya, Unspec itu dari Palembang. Terus setelah Unspec ada Injecting Wave dari Padang. Terus setelah ada Injecting Wave itu ada Mannequin, terus ada 46 Block, ada Suar, ya kan. Terus setelah Suar itu juga dari Palembang, main heavy rock, main stoner heavy rock. Terus ada Rumi Boys Alert, itu dari Lampung, mereka main disco, elektronik gitu kan. Mereka yang paling minder ketika tahu line up-nya siapa saja karena mereka nggak pakai gitar kan. Tapi ternyata mereka yang paling rame. Karena ya teman-teman butuh race dari
dari distortion, dari ngebut-ngebutan gitu, dari stomping, dari heavy gitu kan, akhirnya ada disco gitu kan. Setelah Rumi Boys Alert itu ada Sonic Warhead, terus setelah Sonic Warhead ada Critical Issue, terus Critical Issue ada Trendy Reject yang akhirnya kita coba ya comeback yang kita mereka udah lama nggak main, udah vakum lumayan lama, terus akhirnya coba kita tawarin sebagai point of surprise lah di DWF, terus ternyata akhirnya berhasil gitu kan. Ada mereka juga Trendy Reject, terus setelah Trendy Reject, Leaves dari Jakarta, punk rock, terus akhirnya ada Gotin yang main elektronik. Ya. Semoga aku nggak ada miss ya. Kayaknya udah pakai Ya lumayan ya. Oh ngitung juga ya? Kayaknya iya. Paling kalau pernah ada yang miss yang di awal dimaafin. band 16 performance kan? Ya. Itu kira-kira untuk mengkurasi band ini coba ngelas. Apakah ada spesifikasi khusus? Kalau yang pasti kan basisnya pertemanan dulu. Ya kan karena itu tadi karena kita sama-sama tahu bahwa konsepnya itu adalah DIY. Konsepnya itu adalah teman-teman datang sendiri, kita ajak memang tapi akhirnya datang sendiri dengan swadaya sendiri, terus akhirnya baru kita bantu tipis-tipis gitu loh. Itu dulu aja gitu loh. Siapa yang teman-teman dekat gitu kan. Nah, akhirnya kita tawarkan. Nah, baru kalau bicara spesifikasi berikutnya itu paling rilisan. Antaranya rilisan lah ya. Kita pengen teman-teman yang udah punya rilisan untuk akhirnya bisa main, ngasih kesempatan itu ke teman-teman itu gitu. Sisanya ya sebenarnya pertemanan aja sih purely, ya kan itu. Nah, nggak ada pengkurasian yang technical atau gimana gitu loh, ya kan yang kayak secara skillnya ini udah level berapa misalnya kan. Nah, nggak ada juga sebenarnya purely basisnya pertemanan. Itu aja sih. Biar kita enak ngobrol sih, maksudnya enak ngobrol dalam artian menawarkannya enak, komunikasinya enak gitu loh. Terus akhirnya ya itu yang akhirnya juga salah satu hal yang sering kita bahas di spektakel gitu loh. Kadang kita kan kebanyakan secret show, hampir regular tuh secret show. Secret show dalam artian kita tidak mempublikasikan venue atau alamat dari show itu di poster gitu kan. Kita selalu venue as friends gitu. Nah, sebenarnya pengen nungguin itu aja karena sempat ada satu masa kan orang yang datang gigs tuh ngerasa kayak bukan teman gitu loh. Ya kan, ada satu masa ketika gigs tuh akhirnya entah jadi tempat bela diri lah, tempat adu jotos lah, tempat gagah-gagahan, tempat jagoan gitu kan. Semua itu mungkin akhirnya menurut kami tidak akan terjadi kalau emang akhirnya ada basis pertemanan di situ. Ya kan, atas nama pertemanan gitu. Kita berteman kok gitu. Apa nih masalahnya kita obrolin. Apa yang jadi concernnya kita obrolin, apa yang jadi kendala kita obrolin gitu kan, namanya teman gitu kan. Nah, makanya kalau emang akhirnya venue as friend itu kan semua kalimat. Tapi sebenarnya interpretasinya itu sejauh itu kami pengennya bahwa akhirnya teman-teman tuh yang datang akhirnya berteman. Jika belum tinggal berteman, jika berteman tinggal mengakrabkan. Kan seperti itu. Nah, begitupun dengan si konsep DWF itu ketika akhirnya mikir nama festivalnya apa ya? Ya udah Do With Friend. Ya dari adaptasi dari kultur DIY tadi, do it yourself. Pengembangan dari do it yourself itu adalah DIWYF. Do it with your friend gitu. Do it yourself and do it with your friend. Ya udah akhirnya disingkat jadi DWF. Do it friend. Ya udah sebenarnya jadi kenapa buat pertemanan ya kan itu biar ngobrolnya enak, biar kenalan lagi, biar memperluas pertemanan itu sendiri gitu loh. Karena kalau bicara network of punks ya network of friends menurut aku sih. Bahwa jejaring punk itu adalah jejaring pertemanan. Seperti itu. Wah, kita nggak tahu sih itu Ki ya. Susah juga ngukurnya ya. Karena memang basisnya itu selalu internal ya. Maksudnya internal dalam circle terdekat lah, circle terkecil. Sama kayak show regular. Kenapa akhirnya show regular diusahakan gitu kan. Akhirnya makanya karena kita butuh tempat bermain, kita butuh tempat bersenang-senang gitu kan. Yang mana itu mungkin yang tidak kita dapatkan serta-merta dari luar misalnya gitu kan. Jadi akhirnya bikin regular show. Tapi regular show akhirnya berdampak ke banyak aspek lah ya. Kita nggak bisa juga mengklaim aspek apa saja semuanya, nggak tahu juga. Tapi kalau yang kami rasakan langsung, bandnya jadi aktif. Bandnya juga punya tempat main. Bandnya akhirnya melaksanakan pola yang lumayan ortodoks lah di ranah DIY scene ya. Main di kotamu sendiri, rekam musikmu, rilis, main di kota orang lain, balik lagi main di kotamu, rekam lagi rilis gitu kan. Main rekam rilis tour, main rekam rilis tour gitu kan. Akhirnya itu kan si cycle itu kan akhirnya berjalan. Ya kan, dengan adanya show regular gitu kan. Ya kan. Jadi itu selalu kita ingatin, main di kotamu sendiri. Setelah main di kotamu sendiri berarti kamu punya musik kan. Ya akhirnya rekam musikmu sendiri. Setelah akhirnya direkam jadi dirilis.
setelah dirilis main di kota orang lain tour, setelah main di kota orang lain muter lagi, main di kotamu sendiri, rekam lagi, rilis tour, rekam, rilis tour. Nah akhirnya itu dampaknya di situ ke ekosistem yang berjalan. Nah kalau di WF ini sendiri, kalau bicara dampak langsung kita nggak tahu juga ya apa gitu kan, dan kita belum kebayang karena kan baru 2 kali gitu kan. Ya. Tapi ya aku pikir kalau kami sih nggak itu sih, balik ke basic yang kami alasan kenapa akhirnya bikin, cuma buat akhirnya punya varian show yang berbeda, punya level show yang berbeda, terus akhirnya punya ruang-ruang bermain baru, punya experience baru, entah dari audiensnya, entah dari brandnya juga, entah dari penyelenggaranya sendiri, gimana akhirnya bisa ningkatin apa segala macam gitu kan. Nah aku lupa apakah kami tulis di caption atau kemarin dijelaskan kalau memang akhirnya ternyata si show seperti DWF ini akhirnya menjamur, ya kan, dengan treat yang benar, dengan komunikasi yang tepat, dengan tidak nge-rip off, ya kan, itu aja underline di situ, tidak nge-rip off. Terus akhirnya show seperti ini, skala sound yang berbeda, dengan tiket yang sedikit berbeda, itu akhirnya terjadi bukan hanya sekedar setahun sekali, tapi sebulan sekali mungkin, 3 bulan sekali mungkin, dan itu akhirnya diadakan bukan hanya oleh spektakel. Wah, kami juga ikut senang. Iya kan, dan itu menularkan yang lain kan, gitu. Tapi tetap dengan detail-detail yang akhirnya diperhatikan. Iya, kayaknya itu juga salah satu buah manis lah, atau mungkin dampak yang kami harapkan. Nah, kalau akhirnya dampak yang ingin kami timbulkan juga kayaknya terlalu kolot deh, terlalu sok-sokan gitu kan. Tapi kalau emang akhirnya ada dampak yang diinginkan, ya semoga aja selalu dampak baik sih, gitu aja. Ketika show aktif, ya kan, show aktif, berarti kan ada crowd yang akhirnya datang. Terus akhirnya ada band yang main gitu. Ya kayak kemarin, kayak tahun ini, walaupun belum full, 2023 kami itu sudah mencoba menyisihkan setiap uang tiket dari show regular itu ngasih biaya latihan ke band. Kami kayaknya terlalu lancang untuk akhirnya bilang itu sebagai sebuah fee, karena cuma 100.000 atau 150.000 gitu. Nah tapi itu tuh akhirnya dibagikan. Ketika emang akhirnya tiket tembus, semua produksi aman, itu kami bagikan untuk ngebantu biaya latihan band. Nah, aku sih nggak kebayang kalau emang akhirnya ternyata ekosistem ini membaik, si DWF itu membaik. Yang nggak nutup kemungkinan akhirnya dari tiket teman-teman, ketika akhirnya dikelola dengan baik, dikelola dengan amanah, akhirnya itu bisa didistribusikan ke posnya masing-masing, dari pos produksi, dari pos band dan segala macam itu. Nah, ketika akhirnya band aktif, show-nya aktif, merchandise juga aktif gitu kan. Orang-orang di lini merchandising juga aktif gitu kan. Mungkin bikin merchandise, bisnisnya pun segala macam gitu. Si T-shirt juga aktif dan berbagai dan perluasan lainnya. Venue juga kita jalan kan, produk-produk sekitarnya. Itu aja, aku nggak terlalu besar dan terlalu muluk sih kalau akhirnya mau bicara sebesar itu. Tapi akhirnya mulai dari yang kecil-kecil saja dan ngambil perannya masing-masing itu aja sebenarnya. Ya kan, dan teman-teman punya stakeholder juga dapat. Bisa jadi, iya bisa jadi, kan mereka kan cuma taunya di hilir ya, iya kan. Ketika itu sudah menjadi angka, ketika itu sudah menjadi statistik, ya udah silakan. Yang mana teman-teman yang sepakat silakan, yang oke silakan. Selama menyenangkan, selama nggak nge-riff off, ya itu hal yang paling penting gitu kan. Sisanya ya akhirnya biarlah dia tumbuh dan berkembang bersama kan dengan berbagai spesifikasinya masing-masing. Itu aja. Sulit. Kami tuh mau bilang dana ya, tapi ternyata teman-teman ngebantu banget. Jadi aku mungkin lewat interview ini juga mau ngasih kredit sih. Kalau teman-teman yang datang ke 3 show regular di sebelum DWF, teman-teman yang beli merchandise-nya Egoism sama Mannequin, dan teman-teman yang beli tiket gitu. Itu yang akhirnya membuat problem, ya, membuat kendala dana itu jadi agak sedikit lebih ringan gitu. Dan itu sangat-sangat, menurut kami sangat-sangat impactful. Ya kan, sangat-sangat impactful karena itu tidak bisa kami bayangkan terjadi mungkin di 3 atau 4 tahun lalu gitu. Atau malah 10 tahun lalu misalnya gitu kan. Yang band-band ketika bikin show masih patungan misalnya. Ya kan, untuk bikin show se-DWF kemarin mungkin patungan 300.000 satu band. Mungkin Oki juga pernah dengar kan. Teman-teman itu sempat terjadi. Wah, itu gila sih menurut aku gitu kan. Harusnya itu kan memang dia sesehat itu gitu kan. Udah akhirnya sesehat yang si DWF tahun ini gitu loh. Semoga saya akan lebih sehat lagi. Yang mana mungkin bisa di-achieve oleh teman-teman di luar spektakel. Kendalanya paling teknis ya kali ya. Teknis buat gimana bisa berkomunikasi dengan baik dan tidak miss dengan 16 performer gitu loh. Kami juga mungkin ada miss-missnya gitu loh. Ada yang terlewat-terlewatnya, itu pastilah kan. Paling di situ kendalanya, di teknis itu. Terus nyari venue, itu tuh sebenarnya masih jadi kendala di Palembang. Ya kan, karena teman-teman punya musik yang lumayan spesifik, ini kadang secara distorsi, secara besaran, secara crowd gitu kan. Ya kan, kita nggak bisa nggak mas crowdnya diem aja, wah bingung juga kita gitu loh. Ya maksudnya karena
Karena bagaimana teman-teman menikmati musik kan seperti itu gitu kan. Itu saja sebenarnya, sederhananya seperti itu saja. Nah, venue sebenarnya masih kendala lah. Terus setelah venue, sisanya sih sangat teknis lah. Sangat teknis banget. Ya paling variabel-variabel kecil aja paling yang kayak nggak sampai ganggu rundown tapi akhirnya molor mungkin dikit gitu kan. Ya molor dikit karena ada beberapa kendala misalnya. Semuanya teknis sih sisanya. Kalau bicara kendala. Sama venue paling itu. Kalau proyeksi ke depan untuk DWF ini kan tahun setiap tahun kan? Ya. Ya amin. Aku aminkan bagian itu sih. Di luar kendala tadi yang diceritain itu loh, kendala-kendala teknis gitu kan. Tapi kan banyak juga akhirnya kendala-kendala yang non teknis lah bisa dibilang kan. Dan itu tuh sebenarnya bisa dibilang simple banget lah, bukan simple sih, konvensional banget. Ya, itu semua akhirnya ditemuin di setiap lini gitu kan. Baik dari spektakel klubnya sendiri. Mungkin karena kami memposisikannya sama antara DWF tahunan sama show regular, kami memposisikan sama pentingnya. Kami memposisikan prioritasnya sama gitu loh. Malah kalau emang akhirnya mau dikurangin, prioritas DWF yang kami kurangin. Kami bisa aja untuk nggak bikin DWF untuk setiap tahunnya. Tapi yang kami usahakan adalah show regularnya gitu, secara berbuat. Jadi kalau akhirnya ditanya ke apa, semoga aja terus ada sih. Nah bagaimana dia terus ada, itu kan variabelnya banyak. Ya kan, ada teman-teman yang ngerjain, ada teman-teman yang beli tiket, ada teman-teman yang terus trust dan percaya, ada teman-teman yang terus mendukung dengan berbagai banyak cara. Aku pikir itu saja. Jadi kalau ditanya ada bagaimananya, ada dulu aja. Dan terus ada gitu loh. Palembang punya banyak kutukan sih. Iya kan, kutukan band yang gimana, kutukan organizer yang gimana, kutukan ekosistem yang bagaimana gitu loh. Kenapa aku bicara kutukan? Karena itu belum akhirnya kadang belum terpatahkan oleh teman-teman gitu kan. Dan kita coba mematahkan itu salah satu kutukan yang terbesar kan konsistensi. Palembang punya kutukan besar akan konsistensi gitu kan. Kita mencoba terus konsisten itu aja sih. Nah tapi untuk akhirnya terus konsisten variabelnya banyak sekali lagi. Ya kan, punya teman-teman yang tetap mau meluangkan energinya untuk ruang bersenang-senang itu sendiri. Punya teman-teman yang memang akhirnya sadar terhadap ekosistem dan keharusan untuk membeli tiket itu sendiri. Teman-teman yang percaya dengan akhirnya ngebentuk support system apapun itu, dari organizer, merchandising dan segala macam betul. Kalau ditanya proyeksinya apa, ada dulu aja sih. Iya, jadi di berbagai hal menyebalkan, di berbagai keharusan prioritas yang terbagi, di berbagai energi yang terus berkurang, di berbagai waktu yang terus terpotong-potong. Di situ kan pasti ada di antaranya kan. Di antaranya akhirnya muncullah teman-teman baru. Di antaranya muncullah orang-orang yang ingin bekerja lebih. Muncullah orang-orang yang sangat bersemangat dan memang lagi punya waktu lebih. Akhirnya muncullah hal menyenangkan itu. Nah, di antara hal-hal tidak menyenangkan itu, akhirnya muncullah hal sedikit menyenangkan itu untuk akhirnya menjaga konsistensi. Itu saja paling. Untuk akhirnya kalau bicara apa tadi? Pertanyaan kamu tadi? Koreksi. Proyeksinya hanya konsistensi. Mengusahakan si konsistensi itu. Saling mengusahakan agar tetap bisa jalan bareng. Karena jalan dulu aja. Lebih jauh. Kalau tiket yang habis itu 200-an. 100 presale pertama, 100 presale kedua. Disoloin. Karena kan pertama kita punya target nih. Nah, ini perihal tiket ya. Mungkin teman-teman, kenapa nggak ada tiket on the spot gitu loh. Kenapa tiketnya cuma segitu? Kami lihat ruangnya besar kok gitu. Ini kan lebih ke manajemen risiko ya. Ini lebih bagaimana kami menakar diri kami sendiri gitu loh. Daripada oper crowd gitu loh, oper audiens, terus kita nggak bisa ngontrolnya, terus nanti ada apa-apanya kan bahaya juga gitu kan. Nah menurut kami punya kemampuan sebatas menakar ini gitu loh. Kami punya kemampuan untuk akhirnya menggeser ini. Nah sisanya akhirnya kami solotin gitu kan. Nah mungkin ada beberapa miss juga lah, ada beberapa miss publikasi misalnya gitu kan. Tiket kami tutup lebih cepat, sedangkan ada line up yang belum akhirnya ke publis gitu kan. Karena secara jadwal dan berbagai tabrakan jadwal lah. Nah itu juga akhirnya miss tuh. Tapi ya kami minta maaf lah untuk bagian itu gitu kan. Nah kalau bagian tiket tuh
memang rencananya memang kami plotting 100-100. Ya kan, presale pertama 100, presale kedua 100 gitu. Atau malah seberapa dapatnya aja kadang. Karena kan ada waktu kan, di luar rentang audiens itu rentang waktu. Kita nggak tahu juga dapat apa enggak gitu kan. Karena sudah ada supply dana dari yang lain juga tadi, kayak merchandising sama gig sebelumnya. Jadi pasti kita usahakan itu terlaksana bagaimanapun juga gitu kan. Nah, akhirnya dibatasin. Jadi pertama memang pembatasan venue. Kita udah deal sama venue segitu gitu kan. Berapa orang, karena itu juga akan mengaruh ke permit dan segala macam gitu kan. Oh, berapa nanti proyeksinya? Kita tetap berbasis small medium show, small medium concert dengan kapasitas situ gitu loh. Tiketnya dijual publik apa tidak? Itu kan akhirnya mengaruh kepada permit, kesepakatan venue dan segala macam gitu loh. Akhirnya ya udah terjual seperti itu, terus akhirnya di Hamin 6 kali ya. Hamin 7 gitu loh. Hamin 7 kita ngerasa wah ini kayaknya udah cukup nih gitu loh. Yang mana sebenarnya tiket presale kedua itu ditutup Hamin 2. Tapi karena kita udah ngerasa cukup, kita udah ngerasa pas, udahlah ini porsinya udah cukup daripada nanti over, kita juga kebingungan, ya akhirnya kita cut lebih dulu. Kita tutup lebih cepat gitu loh. Akhirnya tiket ditutup lebih cepat. Dan dibatasi itu karena itu sebenarnya, dibatasi karena kita menakar diri sendiri, kita menakar kita mungkin belum sebesar itu untuk ngurusin orang banyak misalnya. Kita belum seyakin itu untuk akhirnya didatang oleh banyak gitu. Ya udah secukupnya dulu aja. Gitu aja sih. Hal menarik apa yang ada di DWF tahun ini? Hal menarik apa yang ada di DWF? Volunteer. Entah kenapa kalau ditanya yang terpikir yang pertama kali itu volunteer. Volunteer tahun ini itu adalah bukan dinominasi, tapi bisa dibilang seluruhnya itu adalah anak-anak baru. Anak-anak yang memang benar-benar datang ke gigs 2-3 tahun terakhir, ada yang memang lebih lama gitu loh. Tapi tidak pernah terlibat dalam satu kesatuan kerja yang bagaimana gitu kan. Jadi volunteer komite kerja tahun itu benar-benar menarik sih menurut aku. Itu yang akhirnya bisa dibilang hal menarik bagi aku ya secara personal gitu loh. Di luar hal eksternal lainnya. Jadi timnya tuh makin banyak. Timnya makin banyak tapi bukan hanya akhirnya meramai. Tapi juga meluaskan skup kerjanya gitu loh. Itu kan yang akhirnya terpenting kan. Jadi ketika tim makin banyak, harapannya itu kan kerja-kerjanya lebih luas. Nah itu yang akhirnya terjadi gitu loh. Ya aku tidak bisa bohong, lumayan skeptikal dan lumayan pesimis sebenarnya dengan kerja-kerja tim besar. Gitu. Tapi di kali ini itu terpatahkan lah. Gitu. Jadi aku sangat shout out lah untuk catering itu ada yang namanya Ulan, ada yang namanya Abi. Terus di runner tuh ada yang namanya Rival, Ian, Dodi sama Jun. Terus yang di stage crew tuh ada yang namanya Putra. Terus ada Agil juga gitu. Terus di hospitality tuh ada Aar, ada Rashid, terus ada Hasan, ada Dewi, ada Uyi dan lainnya gitu kan. Itu tuh jadi kayak itu yang menurut aku menarik gitu bahwa ada possibility lain. Bahwa kerja teman-teman kan nggak jauh-jauh dari mencoba kan, trying error trying lagi error try error lagi gitu kan akhirnya mencoba memperbesar kemungkinan apapun itu gitu kan, entah dari show ini sendiri sebenarnya itu kalau bicara apa yang terjadi gitu kan, itu kan kemungkinannya aja, kita mencoba kemungkinan baru pada ruang-ruang yang mungkin itu sebelumnya tidak mungkin gitu kan. Nah begitu pun dengan si komite kerja ini, komite kerja, sahabat kerja, volunteer apapun itu sebutannya kali ini gitu loh. Aku sangat shout out dan apresiasi penuh di situ sih. Terus yang menarik lainnya apa ya? Wah, lumayan standar sih bilang kedatangan teman-teman, jadi ajang perkumpulan gitu kan. Terus DWF jadi yang kedua, itu aku pikir itu jadi fakta yang menarik sih. Karena kan penuh dengan keraguan juga kan, ya kan, bahwa apakah kita bisa gitu loh. Oh ternyata bisa gitu kan. Berarti kayaknya bisa juga nih yang ketiganya gitu, yang keempatnya, kelimanya, katakan lagi seperti itu. Itu juga mungkin fakta menarik lah. Sisanya apa ya? Lumayan standar lah yang dalam artian menyenangkan gitu. Bahwa ruang-ruang yang kemarin kita lihat cuma terjadi di Padang, di Medan gitu kan. Terus akhirnya kita bikin di Palembang juga. Ruang-ruang berkumpulnya teman-teman gitu, ruang kedatangannya teman-teman dari luar kota. Ruang yang menjadi alasan yang menjadi alasan baru untuk akhirnya teman-teman datang ke Palembang. Mungkin setahun sekali. Nah, mungkin itu kali. Aku sekali lagi itu aja sih. Thank you banget sama teman-teman yang datang di seri
show regular kita sebelum DWF ada tiga seri gitu. Teman-teman yang datang adalah teman-teman yang juga mensupport terjadinya DWF. Gitu kan. Mereka yang mau beli tiket, yang mana alokasi keuntungannya itu buat DWF. Terus teman-teman yang akhirnya beli merchandise Egoism sama Mankin juga itu thank you banget. Sama teman-teman yang trust, teman-teman yang masukin namanya pertama kali di list dari presale 1 itu juga thank you banget gitu. Sampai akhirnya yang mepet terakhiran juga terima kasih banyak banget gitu untuk teman-teman akhirnya membuat ini terrealisasi dengan baik. Yang punya venue juga Agri dan Tujuan Kopi juga gitu kan. Vendor sound juga teman-teman di backline, teman-teman di kelistrikan segala macam terus. Semua band performer yang tadi aku sebutin semoga saja nggak miss. 16 performer yang hadir di DWF 2023 ini, baik yang dari Palembang, baik yang dari Sumsel, baik yang dari luar Palembang dan luar Sumsel, aku thank you banget. Terima kasih banyak atas effortnya, atas kesiapannya, atas ketersediaannya. Ya untuk akhirnya jauh-jauh datang ke Palembang dan akhirnya ngumpul dan bertemu dengan banyak teman gitu. Sisanya itu semua orang yang membuat ini terjadi sih. Jadi ada satu kemungkinan lain yang akhirnya kita bisa mungkinkan. Ada satu ketidakmungkinan lain yang akhirnya kita bisa mungkinkan kali ini gitu. Ya harapannya mungkin ada ketidakmungkinan lain yang mungkin akhirnya kita bisa mungkinkan di depannya. Itu saja paling.